Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nita Cynthia, yang kedua Risma Aulia, yang ketiga Abel Senia, yang keempat Jessica Octavia Putri, yang kelima Dwi Astriani Saputri. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja pada naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dan jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencangkup kesuburan, letak, tanah, dan suasananya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati yang terdiri dari baik hewan maupun tumbuhan. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati yang bukan berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Yang kelima, teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan dan kemajuan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan dalam metode produksi. Yang keenam, faktor politik dan administrasi pemerintahan. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah dengan produk nasional bruto atau gross national product, merupakan suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau Gross National Product adalah dengan cara membandingkan Gross National Product di periode ini dengan Gross National Product pada periode sebelumnya. Dengan keterangan R merupakan persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara, GNP atau sama dengan GNP suatu negara, GNPY dikurang 1 sama dengan GNP suatu negara pada tahun sebelumnya. Yang kedua, produk domestik bruto. Jika produk nasional bruto dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada, maka produk domestik bruto atau gross domestic product didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Dengan keterangan, R merupakan persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara, GDP merupakan GDP suatu negara, GDPY dikurang 1 sama dengan GDP suatu negara pada tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah 1. Adam Smith. Filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the
Wealth of Nation. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. 2. David Ricardo. David Ricardo merumuskan teori ini dalam buku yang berjudul The Principle of Political and Transactional, bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith sebelumnya. Yakni menurutnya pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun. Sementara upah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum pekerja sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemandekan atau stationary state. Kemudian ciri-ciri dan karakteristik ekonomi klasik. Ciri-ciri ekonomi klasik: 1. Laissez-faire. 2. Pasar bebas. 3. Pemerintahan tidak ikut campur. 4. Pelaku ekonomi punya andil. 5. Upah yang fleksibel. Kemudian karakteristik pemikiran ekonomi klasik: 1. Kebebasan. 2. Kepentingan diri. 3. Persaingan. Pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik berkembang sejak tahun 1950-an. Dirilis atau dirintis oleh ahli ekonomi bernama Robert Solow yang kemudian diikuti oleh beberapa ahli lainnya seperti Edmund Pills, Harry Johnson, dan J.M. Meade. Dalam analisis neoklasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam teori ini disebutkan juga bahwa rasio capital output atau rasio modal produksi dapat dengan mudah contohnya seperti pada kurva berikut, di mana produksi ditunjukkan oleh M1 dan M2. Dalam fungsi produksi yang demikian, suatu tingkat produksi tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai gabungan modal dan tenaga kerja. Untuk menciptakan produksi sebesar M1, gabungan modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain K3 dengan L3 dan K2 dengan L2 serta K1 dengan L1. Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah, tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat produksi tidak mengalami perubahan. Di samping itu, jumlah produksi dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Baik, di sini Risma akan memberikan penjelasan selanjutnya mengenai teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori ketiga adalah teori historis. Nah, dapat dikatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi historis merupakan suatu teori yang memiliki proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap prasejarah hingga tahap industri, yang dimana masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Adapun beberapa tokoh nih yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori pertumbuhan ekonomi historis ini, yaitu yang pertama ada Friedrich, yang dimana beliau mengemukakan pendapatnya tentang pertumbuhan ekonomi pada suatu negara itu berdasarkan teknik produksi dan mata pencarian penduduknya. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi pada masyarakat itu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Lalu, adapun tokoh lainnya seperti Bruno Hildenbrand, yang dimana beliau meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dengan cara pertukaran di tengah masyarakat. Misalnya pertukaran barang atau dapat disebut dengan barter, pertukaran dengan uang, ataupun pertukaran dengan kredit. Lalu ada tokoh yang bernama Karl Bucher, yang dimana beliau mendefinisikan atau mengemukakan pendapatnya mengenai pertumbuhan ekonomi berdasarkan hubungan produsen dan konsumen. Nah, dalam teori ini pertumbuhan ekonomi yang digemukakan oleh beliau itu terbagi menjadi beberapa tahap, yang dimana ada rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Nah, tokoh terakhir yang bakal Risma jelaskan mengenai teori pertumbuhan ekonomi secara historis yaitu adalah Warren Sombart, yang dimana beliau memiliki teori pertumbuhan ekonominya sendiri.
karena beliau membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 4 tahap. Yang dimana yang pertama ada tahap prakapitalisme, yang kedua ada tahap kapitalisme media, yang ketiga adalah tahap kapitalisme raya, dan yang terakhir ada tahap kapitalisme akhir. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stage of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama adalah masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat subsistem. Pemanfaatan teknologi pada sistem produksi semacam ini masih sangat terbatas. Dalam perekonomian semacam ini, di sektor pertanian memegang peranan penting. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi menyebabkan barang-barang yang diproduksi sebagian besar adalah komoditas pertanian dan bahan-bahan mentah lainnya. Struktur kemasyarakatan dalam sistem masyarakat seperti ini sifatnya berjenjang. Kemampuan penguasaan sumber daya yang ada sangat dipengaruhi oleh hubungan darah dalam keluarga. Yang kedua yaitu pralepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Sektor industri mulai berkembang di samping sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam perekonomian. Tahap kedua ini merupakan tahapan yang menentukan bagi persiapan menuju tahap-tahap pembangunan berikutnya, yaitu tahap lepas landas. Sebagai tahapan yang berfungsi menyiapkan dan memenuhi prasyarat pertumbuhan swadaya, diperlukan adanya semangat baru dari masyarakat. Pada tahap ini, perekonomian mulai bergerak dinamis, industri-industri bermunculan, perkembangan teknologi menjadi pesat, lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan, dan terjadi investasi besar-besaran terutama pada industri manufaktur. Tahap ini merupakan tonggak dimulainya industrialisasi. Nah, yang ketiga yaitu lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Dalam kaitannya dengan ini, lepas landas didefinisikan sebagai 3 kondisi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kenaikan laju investasi produktif antara 5-10% dari pendapatan nasional. Yang kedua, perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan tinggi. Dan yang ketiga, hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial, dan institusional yang menimbulkan hasrat ekspansi di sektor modern serta dampak eksternalnya akan memberikan daya dorong pada pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang keempat, tahap menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Tahapan ini juga ditandai dengan munculnya beberapa sektor penting yang baru. Pada saat negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, terdapat 3 perubahan penting yang terjadi, yaitu yang pertama, tenaga kerja berubah dari tidak terdidik menjadi terdidik. Yang kedua, perubahan watak pengusaha dari pekerja keras dan kasar berubah menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Yang ketiga, masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan yang lebih jauh. Nah, yang terakhir yaitu tahap konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Pada tahap ini akan ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat pusat perkotaan ke pinggiran kota akibat pembangunan pusat kota sebagai sentral bagi tempat bekerja. Penggunaan alat transportasi pribadi maupun yang bersifat transportasi umum seperti halnya kereta api merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pada fase ini, perubahan orientasi dari pendekatan penawaran atau supply side menuju pendekatan permintaan atau demand side dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu, terjadi pula pergeseran perilaku ekonomi yang semula lebih baik menitik beratkan pada sisi produksi kini beralih ke sisi konsumsi.